Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Pemirsa pengajian Ramadan online Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla pada hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam forum pengajian kuliah online Ramadan dari Masjid Raya Darussalam. Salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang berbahagia, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, dia disebut juga dengan Syahrul Quran atau yang disebut dengan bulannya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang dibaca dalam kitab-kitab ulumul Quran, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam ke-17 bulan suci Ramadan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya di dalamnya diturunkan Al-Quran hudal linnas, yang fungsi utama dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi manusia secara umum. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus sebagai penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk dan perbedaan tersebut. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul. Apa itu mukjizat? Para ulama mendefinisikan bahwa mukjizat itu adalah terambil dari kata a'jaza yu'jizu. I'jaz, fi'il madhi, fi'il mudhari dan isim masdar, yaitu sesuatu yang melemahkan atau membuat pihak lain itu menjadi lemah. Lalu kemudian ini menjadi isim fa'il, mukjizat. Ada tak marbutahnya yang menunjukkan bahwa mukjizat, sesuatu yang melemahkan itu adalah sesuatu yang sangat sempurna. Dari inilah kemudian mukjizat itu didefinisikan sebagai sesuatu atau kejadian luar biasa yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran mereka kepada orang-orang yang ragu terhadap ajaran tersebut, orang-orang yang menentang ajaran tersebut, dan orang-orang yang menentang itu kemudian tidak mampu untuk melawan atau mengkanter daripada mukjizat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat yang bersifat hissiyah atau indrawi material, yaitu mukjizat yang sifatnya visual, sesuatu yang bersifat empiris, bisa dilihat, bisa dirasakan. Contohnya adalah mukjizat Nabi Nuh misalnya, itu berupa satu kehebatan, mampu membuat satu kapal yang sangat luar biasa. Mungkin kalau di abad yang ke-20 itu adalah mungkin sejenis kapal Titanic, ya, yang dianggap sebagai kapal yang sangat hebat, tangguh, sehingga oleh pemiliknya disebut sebagai unsinkable. Ini tidak mungkin bisa tenggelam gitu. Nah, pada masa itu
adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Nabi Nuh kemudian mampu membuat perahu yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan. Kemudian perahu itu bisa menampung sekian banyak penumpang, baik dari jenis manusia, kemudian hewan-hewan, sehingga mereka kemudian selamat dari banjir yang maha dahsyat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya adalah dia mampu atau tahan dari jilatan api yang ketika itu dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian api itu menjadi dingin. Ini kemukjizatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, dia bisa melunakkan besi atau baja yang sangat luar biasa. Wa alanna lahul hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Besi itu kemudian digunakan, yang besi atau baja itu punya manfaat bagi manusia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, dia punya tongkat. Tongkat itu dilempar, kemudian bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Mungkin ularnya kalau sekarang itu ya sejenis anaconda lah, sehingga ular-ular kecil itu bisa ditelan semua gitu kan. Kemudian dengan tongkatnya itu dia bisa dipukulkan ke laut. Kemudian laut itu menjadi terbelah, kemudian Bani Israel kemudian bisa menyeberang. Nah, itu semua Nabi Isa punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Itu adalah mukjizat yang bersifat materiawi, materi indrawi, tetapi sifatnya adalah lokal. Kenapa lokal? Karena mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul Nabi Muhammad itu hanya terbatas untuk umat, untuk komunitas pada masa tersebut. Ketika mereka sudah tidak ada lagi, maka mukjizat itu pun hilang. Nah, kalau kita berbicara sekarang misalnya, apabila ada seseorang yang mampu membuat perahu yang besar, apakah itu luar biasa? Mungkin di zaman Nabi Nuh itu luar biasa. Tetapi kalau sekarang, biasa saja mungkin. Banyak orang bisa membuat galangan kapal yang luar biasa hebat, mungkin lebih besar daripada Nabi Nuh gitu. Itu karena itu bersifat materi. Materi itu sifatnya bersifat temporer, bersifat hanya berlaku untuk masa tertentu. Tetapi ketika masa itu lewat, tidak hebat lagi. Saya contohkan, dulu tahun awal ketika belum ada HP, itu yang paling hebat itu apa alat komunikasinya? Mungkin telepon rumah, ditekan nomornya, itu luar biasa gitu. Tapi ketika muncul HP jadul ya, HP yang hitam putih, HP yang biru, itu orang senangnya luar biasa, dianggap hebat penemuan manusia. Tapi sekarang ketika ada namanya Android, orang menganggap HP Nokia, Samsung tahun 2000-an awal itu jadul semua gitu. Tidak hebat lagi. Nah, mungkin teknologi saat ini yang kita anggap hebat, mungkin 10-50 tahun yang akan datang tidak hebat lagi gitu. Karena itu sifatnya materi indrawi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Allah kemudian menurunkan salah satu mukjizat yang bersifat maknawi, non materi. Tetapi ini bersifat berlaku untuk sampai nanti berakhir zaman, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan. Kenapa? Dia bersifat non materi. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mengandung sisi keluarbiasaan, sesuatu yang sifatnya suprarasional. Apa itu suprarasional? Suprarasional itu adalah sesuatu yang boleh jadi di luar jangkauan, tidak mampu akal menjangkau, sehingga kemudian mustahil Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru dan pembawa jalan Islam itu mampu menciptakan sebuah kitab yang isinya itu mengabarkan sesuatu yang melampaui zamannya sendiri. Nah, oleh sebab itulah kemukjizatan Al-Quran itu para ulama membagi kepada 3 aspek penting daripada mukjizat Al-Quran itu. Apa mukjizat Al-Quran? Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bisuratim mislihi muftarayatin. Apakah mereka mengatakan ini sesuatu yang diada-adakan Muhammad? Coba buat satu surah saja yang
bisa mereka buat seperti Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian orang-orang yang tidak beriman ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini, terhadap kebenaran ajaran Islam Ibrahim Muhammad, fa'tu bi suratim mim mithlih. Coba kalian buat satu surah saja yang mirip, yang semisal dengan Al-Quran. Cari penolong-penolong kalian, pembantunya. Cari, kalau dalam bahasa sekarang itu sekutu kalian yang bisa membuat seperti Al-Quran ini selain Allah, in kuntum shadiqin. Kemudian Allah tegaskan lagi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kalian tidak bisa, dan pasti tidak bisa, kata Allah. Nah, ini hadirin yang berbahagia, apa saja kira-kira kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita gali dalam kesempatan yang sangat singkat ini? Nah, yang pertama, mukjizat Al-Quran itu menurut kata para ulama adalah adanya aspek kebahasaan. Dari aspek sastra kebahasaan, Al-Quran itu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Misalnya apa? Misalnya kata al-maut, yang artinya kematian, dan al-hayat, dan kehidupan, itu jumlahnya sama, yaitu sebanyak 145 kali. Kalau Anda tidak percaya silahkan dihitung sendiri. Kemudian kata al-har wal bardu, kata panas dan dingin, itu jumlahnya sama, 4 berbanding 4. Nah, kemudian apa lagi? Kata as-solihat atau kebaikan, dan as-sayyiat, keburukan, itu jumlahnya sama, yaitu masing-masing sebanyak 167 kali. Nah, kira-kira apakah mungkin Nabi Muhammad membuat, mengarang-arang, menghitung-hitung misalnya? Oh, ini harus sekian. Kemudian kata yaumun. Yaumun itu artinya apa? Yaumun itu hari. Itu disebut Al-Quran sebanyak 365 kali. Ini persis seperti jumlah hari dalam satu tahun, ya. Kecuali dalam tahun kabisat yang jumlahnya 366. Nah, kira-kira kalau Anda tidak percaya silahkan dibaca Qur'annya, hitung. Benar nggak 365 hari? Kemudian kata ashurun atau syahrun, jumlahnya disebut sebanyak 12 kali. Persis 12 bulan. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau orang yang beriman, ini tidak mungkin Nabi Muhammad malam-malam misalnya mengarang-arang seperti itu, ya. Apalagi Rasulullah itu hidup dalam situasi yang mungkin tidak merasakan kedamaian, selalu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi aspek balaghah, aspek kebahasaan, aspek sastranya. Coba kalau kita lihat baca Quran itu, surah Wadduha misalnya, itu ujungnya kan sama semua itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Coba. Kemudian surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan. Coba bayangkan. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Coba ujungnya itu sama semua gitu kan. Kemudian la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad. Hurufnya dal semua di ujung itu. Kemudian apa lagi lain? Oh, banyak sekali surah-surah yang lain itu. Yang ini menunjukkan misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ujungnya ra semua. Dan itu bukan hanya sekedar susunan bahasa, maknanya pun sangat luar biasa. Nah, ini baru beberapa surah, belum lagi surah-surah yang lain itu yang menunjukkan bagaimana susunan Al-Qur'an, kalimatnya, tata letaknya itu sangat luar biasa. Nah, hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah mukjizat dari aspek isyarat ilmiah Al-Quran.
Saya tidak bisa menyinggung banyak di sini, tetapi yang jelas banyak para ilmuwan yang sudah menunjukkan korelasi antara fakta ilmiah dengan Al-Quran. Misalnya apa? Misalnya yang paling populer adalah tentang bagaimana reproduksi manusia atau proses penciptaan manusia. Yang itu dijelaskan secara detail oleh Al-Quran, surah Al-Mu'minun misalnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah kami ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu kemudian menjadi satu nutfah, sperma yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh, kemudian adanya hubungan suami istri, kemudian summa ja'alna nutfata alaqah, kemudian menjadi alaqah, semacam segumpal darah yang menggantung di leher rahim. Faja'alna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqah mudghah. Kemudian alaqah tadi segumpal darah tadi kemudian menjadi daging. Fala khalaqnal alaqata mudghata izama fakasawnal izama lahma. Kemudian daging tadi ditutup menjadi tulang. Fakasawna summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian ditutup lagi dengan diberikan bentuk oleh Allah, ada mata, ada hidung dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh pada manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana Nabi mengetahui secara detail proses reproduksi manusia ini? Apakah Nabi pernah kuliah di kedokteran misalnya? Boro-boro ada kuliah, dulu nggak ada perguruan tinggi. Nah, ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ijazul Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah bukan dari Nabi Muhammad, tapi betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penciptaan manusia. Yang kedua, tentang rotasi matahari, revolusi matahari dan bumi. Itu sudah dijelaskan bagaimana mereka berputar dalam porosnya. Di dalam surah Yasin itu kita hafal. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berputar pada porosnya, dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, itulah ketentuan atau hukum alam, sunnatullah yang Allah berikan itu. Sehingga planet-planet itu tidak bertabrakan, itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Al-Quran menginformasikan ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah bukan buatan manusia. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian juga misalnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang bagaimana peran awan, peran angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Wa arsalnar riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 22. Allah menjadikan angin itu untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan ini tidak dibantah dalam ilmu biologi. Bagaimana angin itu menerbangkan serbuk, nah, kemudian mengawinkan itu. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah belajar yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mukjizat ilmiah juga itu adalah tentang kulit. Nah, kulit manusia ini dalam ilmu epidemik ilmu tentang kulit, itu kan ada lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan ini kalau terkelupas, maka ada lapisan dalam tubuh manusia itu yang tidak akan sakit lagi. Kalau itu pun misalnya ditusuk dengan, misalnya anggap saja dengan paku atau silet, itu digores pun tidak akan sakit. Nah, di dalam Al-Quran itu diceritakan, misalnya dalam Al-Quran, innalladzina kafaru bi ayatina orang-orang yang kufur terhadap ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu terkelupas, kata Allah, maka kami ganti kulit tadi dengan badalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Kami ganti kulit yang tadi itu dengan kulit yang baru agar dia bisa merasakan kembali pedihnya azab. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa
kulit manusia itu sebenarnya berlapis-lapis gitu. Nah, pada lapisan yang entah keberapa dalam kulit kita itu, kalaupun sudah terkelupas, dipukul pun, dibakar pun tidak akan sakit. Nah, ini ayat tentang ilmu tentang kulit. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan isyarat ilmiah yang sangat luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir i'jazul Quran itu adalah tentang informasi masa lampau yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu dijelaskan, dan itu kemudian dibuktikan secara arkeologis historis itu adalah sebuah yang nyata. Misalnya adalah tentang cerita kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Kaum Ad itulah kaum Nabi Hud. Kemudian Irama zatil imad juga terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang bangunannya tinggi-tinggi yang tidak bisa dibangun, tidak ada bangunan yang semisal itu. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Juga kepada kaum Samud yang mampu wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Mereka memahat tebing-tebing yang sangat luar biasa itu kemudian menjadi bangunan yang kokoh. Ini informasi zaman Nabi Muhammad. Nah, sekarang informasi ini bisa dibuktikan secara arkeologis. Silakan kalau kita misalnya buka di YouTube ya, di YouTube atau di manapun, di lembah Petra Yordan itu ada namanya lembah bangunan-bangunan peninggalan kaum Samud itu, yang mana batu itu mereka pahat dijadikan istana tempat tinggal, menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa. Itu diinformasikan dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu turun ribuan tahun setelah kaum Samud tidak ada. Kira-kira apakah Nabi Muhammad itu bisa memprediksi ini? Kemudian contoh yang terakhir tentang pemberitaan gaib itu adalah tentang jasad Fir'aun. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan tubuhmu, jasadmu, wahai Fir'aun, agar engkau menjadi tanda ayat kebesaran Allah bagi orang-orang hidup setelah engkau. Nah, pada tahun 1900-an awal ada seorang pakar mumi, dari Prancis namanya Loret, itu yang menemukan mumi. Ya, mumi itu adalah jenazah para raja ataupun orang-orang penting di zaman Mesir kuno itu yang diawetkan. Dan kemudian pada tahun 75 ada seorang dokter bedah asal Prancis namanya Maurice Bucaille. Itu diundang oleh para ilmuwan Mesir untuk melakukan semacam penelitian bedah terhadap mumi-mumi yang ada itu. Maurice Bucaille itu sangat terkejut ketika dia meneliti satu mumi. Ternyata mumi ini punya keunikan. Apa keunikannya? Di dalam kandungan paru-paru mumi ini ditemukan ada semacam kandungan natrium klorida yang kita biasa sebut itu uyah atau garam ya. Lalu dia tanya kepada orang Mesir itu, ini sesuatu yang berbeda dengan mumi, ada apa? Nah, lalu akhirnya diceritakanlah oleh ilmuwan Mesir itu bahwa mumi yang ada itu adalah jenazah daripada Ramses II, yaitu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dulu. Yang dia di dalam Al-Quran diceritakan mati tenggelam. Kalau dalam bahasa Spanyolnya mati lamas. Nah, dia mati tenggelam, kemudian jasadnya, mayatnya diselamatkan oleh Allah, jadi pelajaran tanda kebesaran Allah. Itu diberitakan dalam Al-Quran. Kami akan selamatkan jasadmu, wahai Fir'aun, agar engkau nanti menjadi tanda kebesaran Allah, kebenaran Allah, pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah engkau. Nah, akhirnya apa? Maurice Bucaille ini kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang mu'alaf, karena dia kagum bagaimana kemudian Al-Quran itu mampu menceritakan sesuatu yang terjadi ribuan tahun sebelum Al-Quran diturun, menunjukkan bahwa Islam, Al-Quran itu
adalah bukan agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad seperti tuduhan beberapa orientalis, tetapi dia adalah wahyu yang betul-betul wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dia betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang mungkin bisa kita ungkapkan dalam rangka untuk memperingati nuzul Quran. Hari ini kebetulan adalah hari ke-20 ya, malam ke-20, malam ke-21, malam yang penuh dengan berkah rahmat, malam Quran. Mari kita perbanyak intensitas ibadah juga membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu punya banyak keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa setiap huruf yang kita lafalkan, dia akan menjadi kebaikan, menjadi pahala bagi kita. Kemudian juga Al-Quran adalah inspirasi bagi kita untuk melakukan riset lebih jauh lagi. Nah, saya ingin menyampaikan di dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang judulnya Nalar Ayat-Ayat Semesta, itu menjelaskan bahwa salah satu informasi yang penting untuk dijadikan inspirasi untuk ijazul ilmi atau kemujizatan ilmiah Al-Quran adalah ketika Al-Quran menjelaskan tentang semut. Ketika Nabi Sulaiman bala tentaranya melakukan perjalanan sebuah ekspedisi, ada sekelompok semut, ada masyarakat semut, lalu kemudian pemimpin semutnya mengatakan, qalat namlatun, berkatalah semut, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai masyarakatku, masuklah ke rumah-rumah kalian, sebab nanti khawatir kalian akan terinjak oleh Sulaiman, sedangkan dia tidak sadar bahwa kita sedang menyeberang jalan ini. Nah, kata ilmuwan Indonesia ini, namlatun itu kalau dalam bahasa Arab adalah bentuk muannas, yaitu yang menunjukkan kepada feminin atau bentuk. Misalnya komunitas singa itu ada yang memang dalam spesies tertentu pemimpinnya adalah perempuan. Bahkan binatang yang lain, siapa pemimpinnya? Itu betinanya, bukan yang jantan gitu loh. Nah, ayat ini sebenarnya bisa dijadikan landasan bagi kita kalau kita ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu ijazul ilminya, yaitu bahwa pada sebagian, mungkin tidak semua, pada sebagian komunitas semut ada yang pemimpinnya, rajanya itu adalah ratu, yaitu pemimpinnya adalah semut betina, bukan semut jantan. Nah, kenapa Al-Quran memilih namlatun bukan namlun misalnya kan? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap kata kalimat dalam Al-Quran itu adalah ayat semuanya dipilih oleh Allah, punya keistimewaan, punya kemujizatan yang kalau itu direnungkan, kalau itu diteliti, kalau itu kemudian ditelaah, maka akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keimanan yang mantap itu apabila dia disebutkan nama Allah, bergetar wa iza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibacakan Quran bertambahlah keimanannya. Nah, dengan bertambah keimanan ini dengan melakukan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran khususnya yang berkaitan dengan isyarat ilmiah dijadikan basis landasan untuk melakukan riset pengetahuan, maka insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya kita sekarang sedang dilanda virus corona, di Al-Quran sudah disebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumidul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, baik itu dari tumbuh-tumbuhan maupun dari manusia, makhluk hidup, maupun apa yang tidak diketahui oleh manusia. Virus, bakteri adalah salah satu di antara yang tidak bisa dilihat secara visual. Mungkin tidak banyak orang yang tahu ada virus, maka itulah salah satu kemahabesaran Allah. Tujuannya untuk menguji manusia, tujuannya agar kita mampu beradaptasi dengan zaman melalui riset pengetahuan yang untuk kemajuan dan kemaslahatan manusia. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah Ramadan kita tentang I'jazul Quran ini makin menginspirasi, memotivasi kita untuk semakin banyak membaca Al-Quran, tapi juga mengkaji makna Al-Quran, dijadikan inspirasi, basis epistemologi untuk melakukan kajian terhadap ayat-ayat kauniyahnya. Karena
sekian banyak ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta yang itu menunjukkan Allah ingin kita mengeksplorasi alam ini untuk kepentingan kita semua. Demikian, adanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwalidina wa an jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wanfa'na warfa'na bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.